Hai saudara, puji Tuhan. Saya bersyukur banget saya boleh kembali berlibur saudara. Wow, ibu enak ya liburan terus. Ya, itu adalah anugerah Tuhan. Dan semakin saya merenung betapa saya ini bangga banget saudara. Saya bersyukur banget saya mempunyai Tuhan Yesus yang luar biasa. Katakan amin saudara. Dia itu maha baik, amin. Dia saudara maha luar biasa, amin. Dia besar, dia maha kudus, betul, dia maha penyayang. Tetapi jangan lupakan juga dia saudara maha kasih. Tuhan dikatakan Tuhan maha kasih saudara. Memang banyak orang menceritakan saudara Tuhan itu kudus. Kita bagaimana mendengar pengajaran-pengajaran yang mengatakan kita harus kudus karena Tuhan kita kudus. Dan memang Tuhan yang kita kenal adalah kudus. Alkitab mengatakan, dikatakan saudara Yesaya 6 ayat 3. Mereka berseru seorang kepada seorang katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Dia bukan cuma kudus, tetapi dia kudus, kudus, kudus. Sampai 3 kali saudara dinyatakan kekudusan Tuhan. Tapi tahukah Anda, selain itu sebetulnya Tuhan menginginkan Anda dan saya bukan cuma mengenal dia maha kudus, tetapi terlebih lagi dia adalah maha kasih. Coba kita mau belajar hari ini. Pada waktu saudara malaikat datang kepada banyak orang, respon mereka yang pertama adalah takut saudara. Lihat Hakim-Hakim 13 ayat 19 sampai 22, ini adalah kisah Manoah, ayah daripada Simson yang tentunya Anda kenal. Simson yang gagah perkasa, yang mengalahkan begitu banyak musuh, bahkan binatang-binatang buas ditaklukkan. Tapi ternyata seorang wanita bernama Delilah mengalahkannya. Nah, Manoah ini saudara lihat, Hakim-Hakim 13 ayat 19. Sesudah itu Manoah mengambil seekor anak kambing dan korban sajian, lalu mempersembahnya kepada Tuhan di atas batu. Lalu diperbuatnya keajaiban sementara Manoah dan istrinya memandanginya. Sedang nyala api itu naik ke langit dari mezbah, maka naiklah malaikat Tuhan dalam nyala api mezbah itu. Ketika Manoah dan istrinya melihat hal ini, sujudlah mereka dengan mukanya sampai ke tanah. Sejak itu malaikat Tuhan tidak lagi menampakkan diri kepada Manoah dan istrinya. Maka tahulah Manoah bahwa dia itu malaikat Tuhan. Berkatalah Manoah kepada istrinya, kita pasti mati sebab kita telah melihat Tuhan. Saudara lihat reaksi Manoah yang pertama. Dia berkata kita pasti mati. Kita takut banget. Kita pasti mati karena kita telah melihat Tuhan saudara. Dan saudara naruli alamnya, saudara alamiah itu secara secara natural saudara, adalah saudara takut karena tahu Tuhan itu kudus. Nature. Ya, dikatakan saudara takut karena Tuhan itu kudus. Contoh lagi, Petrus, Lukas 5 ayat 4 sampai 6. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Ayat ke-8-nya. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Lihat kembali reaksi Petrus saudara. Pada waktu melihat Yesus melakukan mujizat saudara,
Ikan yang ditangkap begitu banyak, saudara. Apa yang dia katakan? Dia berkata, pergilah karena aku orang berdosa. Dia menjadi takut karena dia menyadari akan kekudusan Tuhan. Amin, saudara. Jadi waktu orang tahu akan kekudusan Tuhan, mau tidak mau, saudara, itu pasti ada rasa takut, saudara. Dan mau mati, dia pikir dia pasti mati. Karena kekudusan Tuhan yang begitu dahsyat. Dan saudara, begitulah reaksi Petrus waktu berjumpa dengan Tuhan di pertama kali. Tapi seiring dengan waktu dia berjalan bersama Yesus, saudara, dia belajar menjadi murid. Dan sebuah kejadian yang luar biasa, saudara, yaitu Petrus menyangkali, mengkhianati gurunya, Tuhannya Yesus. Waktu Yesus mau disalib, saudara, Petrus berkata, aku tidak kenal dia. Aku tidak kenal dia. Dia menyangkali, bahkan bersumpah kalau Petrus tidak kenal Tuhan. Kita tahu kisahnya, kemudian saudara, Yesus disalib. Dan kemudian saudara, Petrus kembali menjadi nelayan. Ya, pada waktu dia tahu dan lihat bagaimana Yesus disalib, dia kembali menjadi nelayan. Dan nelayan, saudara, Yohanes 21 ayat 3 sampai 7 dikatakan begini, saudara. Ini kejadian setelah Petrus menjadi nelayan. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Seorang pemimpin Petrus, saudara, ya. Terus dikatakan ayat berikutnya, mereka berangkat lalu naik ke perahu, tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan beroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian. Lalu terjun ke dalam danau. Saudara, kejadian yang hampir mirip dengan kejadian pertama di mana Petrus berjumpa dengan Tuhan. Tuhan melakukan mujizat sehingga penangkapan ikan begitu banyak. Reaksi pertama Petrus adalah apa, saudara? Takut. Pergi, jangan deket-deket karena kau kudus. Kejadian yang kedua, saudara, ya apa yang terjadi? Dia melihat Tuhan kembali melakukan mujizat, saudara, dan wah, saudara, disuruh tebarkan jala dan ikan begitu banyak. Reaksi Petrus apa, saudara, pada waktu tahu itu Tuhan, saudara? Dia terjun ke dalam danau. Dia berpakaian dan kemudian dia, saudara, terjun ke dalam danau. Ngapain? Kabur? Pergi jauh dari Tuhan? Tidak. Tapi apa, saudara? Dia menghampiri, dia mendekati Tuhan. Anda bisa pikir nggak kisah ini, reaksi Petrus seperti apa sih? Apa karena dia takut? Ya, sehingga dia terjun dan dekat Tuhan? Tentunya tidak, saudara. Kalau dia takut, dia pasti menjauh dari Tuhan. Tapi ini adalah reaksi, saudara, pada waktu dia tahu Tuhan itu, saudara. Begitu rupa dia mau mendekat, saudara. Nah, sekarang ada apa, saudara? Petrus menyangkali Tuhan 3 kali, saudara. Dan dia menyesal bukan main. Dan saudara, apa yang Tuhan buat? Tuhan marah. Tuhan hukum, Tuhan ngomel. Kita lihat, saudara, 1 Korintus 15 ayat 5. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Kefas itu adalah nama lain daripada Petrus, saudara. Alkitab tidak mencatat ya apa yang dikatakan Tuhan pada waktu Tuhan Yesus, saudara, menampakkan diri, menunjukkan diri, berjumpa dengan Petrus atau Kefas, saudara. Tidak dicatat memang dalam
Alkitab, kita nggak tahu dalam pertemuan itu apa sih yang dibicarakan Tuhan. Tapi pada waktu kita membaca reaksi Petrus, dia tidak menjauh, dia tidak mau pergi dari Tuhan, tapi dia mendekat. Saya tahu banget, jelas bahwa Tuhan Yesus pada waktu dalam perjumpaannya kembali kepada Petrus tidaklah menghukum, tidaklah menghakimi, tidaklah marah, tidaklah ngomel, tetapi saudara, itu pasti adalah pembicaraan yang penuh kasih, pengampunan, cinta, kasih sayang itu akan mengalir dari Tuhan Yesus yang dirasakan oleh Petrus. Petrus, saudara, perjumpaan pertama tidak begitu mengenal Yesus. Yang dia lihat adalah kekudusan Tuhan. Tapi pada waktu dia berjalan bersama Tuhan, dia mengenal Tuhan Yesus lain. Bukan cuma kekudusannya, tapi lebih lagi kasihnya yang begitu besar. Saya katakan Tuhan itu kudus. Amin. Memang dia kudus. Apakah saudara Tuhan ini maha kasih kemudian toleransi memaklumi akan dosa? Jadi karena Tuhan maha kasih, yuk kita buat dosa yuk. Karena Tuhan pengampun. Diampuninya lagi, kita buat dosa lagi. Jangan takut, Tuhan mengampuni. Saudara, apakah Tuhan itu lembek? Toleransi, diamkan dan izinkan kita berbuat dosa karena dia kudus atau dia karena kasih, saudara? Saya percaya, saudara, tentunya tidak. Tuhan bukan toleransi, bukan menjadi lembek karena dosa. Tapi saudara, dia tidak menghukum kita bukanlah karena dia mengizinkan atau toleransi akan dosa. Tetapi dia sudah bayar semua dosa kita di atas kayu salib. Saudara, Tuhan ingin lebih dikenal bukan cuma kekudusannya. Tapi sebetulnya dia ingin kita mengenalnya sebagai Tuhan Maha Kasih. Kalau gitu gimana dong? Seharusnya kan kita harus khotbahkan, ajarkan ke jemaat, kepada orang lain akan kekudusan Tuhan. Supaya mereka tidak berbuat dosa, Bu. Supaya mereka bertobat, Bu. Harus diajarkan. Coba kita lihat dari kisah ini. Apa sih artinya pertobatan, saudara? Lukas 15 ayat 4-7 dalam terjemahan bahasa Indonesia lainnya sudah dikatakan begini. Siapakah dari antara kamu yang memiliki 100 ekor domba dan ketika hilang seekor daripadanya tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang hilang itu sampai ia menemukannya, dan setelah menemukannya ia meletakkannya di atas bahunya dengan sukacita. Setelah tiba di rumah ia mengumpulkan sahabat-sahabat dan tetangga dan berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersamaku karena aku telah menemukan dombaku yang hilang. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena seorang berdosa yang bertobat. Melebihi sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Dan dengar kisah domba yang terhilang, yang tersesat, saudara. Apa yang dibuat supaya dia, saudara, kembali kepada gembalanya? Apakah dia mencari gembalanya? Apakah dia, saudara, melakukan sesuatu, saudara, sehingga gembalanya, saudara, ya melakukan sesuatu buat dombanya? Kalau kita baca kisah ini, domba tidak melakukan sesuatu, tapi yang melakukan dan banyak yang dilakukan adalah gembala. Amin. Gembalanya pergi dan mencari. Kemudian pada waktu menemukan, diletakkannya ke bahunya, saudara, dan dibawa pulang. Kemudian apa yang dibuat? Bersukacita, berpesta, undang tetangga, undang teman-teman, sahabatnya untuk sama-sama bersukacita karena domba yang hilang ditemukan. Kita adalah diumpamakan seperti domba, dan betapa banyak kita seperti domba yang tersesat. Kita banyak mungkin melakukan, saudara, kesalahan-kesalahan sehingga kita merasa diri kita terhilang. Kita menjadi jauh kepada Tuhan. Dan apa yang harus kita buat, saudara, untuk supaya kita bertobat? Anda
seperti domba, tidak banyak melakukan apa-apa, tetapi saudara, pertobatan adalah pada waktu Anda mau menerima kasih-Nya. Seperti domba, saudara, yang mau dicari, diletakkan di atas bahunya, dibawa pulang, dipestain. Dia tidak berontak, dia tidak menolak, tapi dia diam, dia bisa beristirahat, dia nyaman. Karena dia tahu gembalanya sangat penuh kasih dan sangat baik. Pertobatan, saudara, adalah kita mau menerima kasih-Nya. Amin, saudara. Banyak di antara kita mungkin saudara merasa waktu kita melakukan kejahatan, perbuatan-perbuatan dosa, kita merasa terhilang dan kita sudah tidak mau lagi berjumpa. Kita tidak mau lagi dekat dengan Tuhan. Kita tidak mau lagi ke gereja. Kita tidak mau lagi mendengar tentang Yesus. Karena kita merasa diri kita kotor. Kita merasa diri kita ini bejat. Kita merasa diri kita tidak layak. Sehingga kita berkata, Tuhan jangan deket-deket. Jauhlah daripadaku karena aku ini orang berdosa. Tapi saudara, kisah ini mengajar kita. Waktu Anda tahu dia mengasihi Anda, waktu kita mau terima kasih-Nya, saudara, maka saudara, kita akan mengalami sebuah sukacita, pertobatan yang luar biasa. Tidak banyak yang dilakukan oleh kita, saudara. Ya, tetapi waktu kita mau terima kasih-Nya, waktu kita mau terima cintanya, maka itulah sebuah pertobatan. Dan mengalir begitu saja dengan waktu, saudara. Anda yang mungkin kotor, Anda yang begitu bejat, Anda yang melakukan banyak kesalahan. Tapi waktu Anda sadar dia mengasihi dan dia mencintai Anda, maka terjadi perubahan dalam hidup Anda tanpa Anda usahakan, tanpa Anda paksakan. Roh Kudus yang ada di dalam Anda akan mengajar Anda akan kebenaran. Dan terus berjalan dengan waktu, saya percaya Anda menjadi orang yang diubahkan luar biasa. Amin. Jadi buat kita yang lagi jauh dari Tuhan, janganlah menjauh dengan berkata, Tuhan pergilah, aku gak mau terima Engkau, aku gak mau. Tapi saudara, waktu Anda dengar ini, terima kasih-Nya, terima pengampunannya, terima tanpa syarat, tanpa Anda harus buat macam-macam, tanpa harus ini dulu baru mau bertobat, harus ini dulu lakukan maka Tuhan baru terima engkau. Engkau harus bertobat dulu, lakukan ini, lakukan itu, maka Tuhan baru mengampuni. Tidak, tapi terima saja kasih-Nya, maka kita mengalami pertobatan yang luar biasa. Amin, saudara, amin, saudara, amin. Shalom bagi kita, shalom bagi Indonesia, shalom bagi semua.